Film dibuka dengan memperlihatkan peristiwa di San Francisco tahun 2014, di mana di sana terjadi duel dahsyat antara Godzilla melawan monster Titan. Dan di situ terlihat seorang ayah memanggil anak lanangnya bernama Andrew yang menghilang entah kemana. Sementara istrinya yang bernama Emma sedang menggendong anak wadon. Dan ternyata itu adalah memori masa lalu Emma. Keluarga mereka pun kini tak utuh, di mana ia kehilangan anak lananya yang bernama Andrew akibat peristiwa di San Francisco tahun 2014. Kini Emma tinggal bersama anak wadonnya yang bernama Maddie. Di saat mereka tengah sarapan, Emma menunjukkan alat temuannya yang baru saja selesai dibuat. Tak lama tiba-tiba tanah terguncang dan terdengar suara mengerikan. Diketahui ternyata Emma dan Maddie kini sedang melakukan penelitian di pos Monars 61 yang terletak di Cina. I'm on my way. Kemudian Emma bergegas masuk ke dalam ruangan penelitian Monars, di mana di dalamnya terdapat larva raksasa. Tak lama kemudian, dari dalam larva keluar kupu-kupu sing gede nemen yang mereka sebut Mothra. Titanus Mothra. Lalu mereka segera memasang jaring penahan. Akan tetapi jaring tersebut mengalami kegagalan sistem sehingga membuat Mothra tak nyaman dan mengamuk. Para peneliti pun kebingungan dengan sistem keamanan mereka, dan sepertinya ada seseorang yang sengaja merusaknya. Sementara Mothra masih terus mengamuk dan mengeluarkan jaring dari mulutnya. Kemudian Emma dengan cepat mendekati Mothra dengan membawa alat yang baru diselesaikannya. Emma pun terus mengotak-ngatik alat tersebut, sementara Mothra masih terus mengamuk. Lalu Maddie yang khawatir dengan ibunya, ia pun menerobos masuk mendekati ibunya. Dan di saat Mothra mendekati Emma, akhirnya Emma berhasil menenangkan Mothra dengan alatnya. Semua orang yang ada di sana pun terpaku melihat Mothra yang tiba-tiba menjadi jinak. Dan tiba-tiba terjadi ledakan. Lalu muncul beberapa orang bersenjata menembaki para ilmuwan yang ada di sana. Emma dan Maddie pun sangat ketakutan. Kita beralih ke tempat lain, di mana para petugas Monars yaitu Dr. Serizawa, Vivian, dan Sam sedang menghadapi sidang pemerintah yang mengharuskan Monars untuk membunuh semua monster raksasa yang ada. Or why they're showing up. Radioactive monsters. Namun Dr. Serizawa menolak karena tidak semua Titan itu berbahaya. Dr. Serizawa justru menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titan. If we hope to survive. Protecting them, Dr. Serizawa. The lion and the mouse. Lalu Vivian menunjukkan pesan penting dari ponselnya. Kemudian mereka bertiga pun bergegas meninggalkan ruang sidang. Scene kemudian berpindah dengan menampilkan Mark, suami dari Emma yang tentunya ayah dari Maddie, di mana ia didatangi oleh rombongan Dr. Serizawa. Kedatangannya mengabarkan bahwa Emma dan Maddie telah diculik oleh sekelompok teroris. Vivian juga mengatakan kalau yang menangkap Emma pasti mengincar alat ciptaan Emma. Ternyata di sini Mark paham betul tentang alat tersebut, di mana ia dulu mengembangkan alat itu bersama istrinya, dan alat itu disebut Orca, di mana alat itu mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan para Titan. Lalu Dr. Serizawa pun meminta bantuan kepada Mark untuk melacak keberadaan orang-orang yang menculik Emma. Mark pun setuju untuk membantunya karena ia juga takut kalau alat Orca jatuh ke tangan yang salah. Kemudian di dalam pesawat, Mark mendongeng bahwa dirinya sudah pisah ranjang dengan Emma sejak peristiwa di San Francisco dulu. Tak lama Sam menunjukkan sebuah data di mana Emma menggabungkan bioakustik dua raksasa berbeda untuk membuat sinyal Orca yang mampu memancing para Titan berkumpul di satu titik. Lalu mereka meminta bantuan kepada Mark untuk mengidentifikasi kombinasi tersebut agar bisa melacak gelombang Orca. Di sini Mark pun
terkejut dengan banyaknya Titan temuan Monarch saat ini. Lalu Serizawa menjawab bahwa saat ini ada 17 Titan dan kemungkinan akan terus bertambah. 17. Don't kid yourself. And counting after Godzilla. Kemudian mereka pun tiba di Castle Bravo, pos luar Monarch, fasilitas unggulan Monarch yang digunakan untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Don't know where to look. Setelah di dalam, Vivian mulai menjelaskan tentang penculikan Emma dan putrinya yang ternyata pemimpin kelompok tersebut bernama Alan Jonah. Alan Jonah. Di mana ia terobsesi ingin memulihkan tatanan alam. Kemudian mereka pun mengira Jonah sedang berada di dekat Mothra yang sekarang berada di sebuah air terjun di Cina. Mark pun menyanggahnya. Menurutnya Mothra hanyalah pancingan saja, di mana sebenarnya Jonah sedang mengincar makhluk Titan yang lebih besar lagi. Something bigger. Di tempat lain di pos Monarch 32 yang terletak di Antartika, terlihat rombongan Jonah yang membawa Emma dan Maddie tengah mendarat di sana. Kemudian Jonah dan pasukannya membantai semua pegawai Monarch. Lalu mengajak Emma dan Maddie memasuki pos itu. Dan ternyata di dalam terdapat sosok makhluk raksasa yang sudah membeku dilapisi es. Mereka menyebut makhluk itu sebagai Monster Zero. Monster Zero. Kemudian Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster itu dengan menghancurkan es yang melapisinya dan orka di bawahnya. Kita beralih ke Castle Bravo. Di sana terjadi getaran seperti gempa dan ternyata itu adalah Godzilla yang mendekati Castle Bravo. Taking out our observation drones. Mereka kemudian mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataan. The movements are erratic. Di saat mereka hendak menembak, Mark menyarankan untuk menurunkan senjatanya karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak agresif. Can't be serious. I am. You know that you can win. For God's sake, stand down. I say again, save your weapons. Do not engage. Setelah mereka menuruti perkataan Mark, keadaan pun mulai tenang. Lalu Mark meminta membuka pelindungnya. Open the shields. Let them know we're not a threat. Do it. Setelah terbuka, terlihat Godzilla tenang dan tak lama pergi. Gorilla pound. Setelah itu Mark meminta data rute arah Godzilla pergi. Dan setelah ditelusuri, ternyata Godzilla pergi ke arah Antartika. Barnes. Antarctica. Kemudian mereka pun bergegas menaiki pesawat menuju pos Monarch 32 di Antartika. Di lain sisi, ternyata pasukan Jonah sudah mengetahui kedatangan para kru Monarch. Lalu mereka pun mempercepat pekerjaannya. Sesampainya pasukan Monarch di sana, mereka mendapat sambutan dari pasukan Jonah. Mark yang melihat anak dan istrinya, ia pun segera menemuinya. Dan ketika Maddie hendak mendekati ayahnya, ibunya justru melarangnya. Dan lebih anehnya lagi, Emma malah menekan tombol detonator bom yang akhirnya melelehkan es yang sedang mengurung monster tersebut. To me now! Come on, honey. Alhasil, aksi Emma pun membangkitkan monster raksasa berkepala 3 yang sangat mengerikan. Lalu Emma dan pasukan Jonah pun kabur dengan membawa orka di tangannya. Setelah di atas helikopter, Emma menyalakan orka yang dapat mempengaruhi monster itu. Melihat amukan monster raksasa, mereka pun berlari ketakutan. Dan terlihat sang monster menyemburkan petir berwarna kuning seperti giginya Mimin. Oh, shit. Emma kemudian mematikan orka lalu kabur. Di saat rombongan Serizawa terpojok, tak lama muncul cahaya biru dari kejauhan yang ternyata itu adalah Godzilla. Dan terjadilah pertarungan brutal antara Godzilla dengan monster raksasa berkepala 3. Namun di sini terlihat monster berkepala 3 jauh lebih unggul dari Godzilla. Dan ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba Vivian dimangsa oleh monster tersebut.
lama datang pesawat tempur langsung menembaki yang membuat monster itu pergi. Keesokan harinya, semua tim Monas pun melacak pergerakan pesawat Jonah dan keberadaan Godzilla, di mana mereka mengarah ke Meksiko. Outpost 56 in East. Tak lama panggilan video masuk dan itu adalah Emma. Ia mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan sadar. Madison, you alright, hon? Dad, are you okay? Karena menurut Emma, para Titan merupakan solusi dari permasalahan bumi seperti overpopulasi, pencemaran, dan peperangan manusia adalah penyebab infeksi di bumi yang menyebabkan para Titan bangun dari boboknya. Di mana para Titan adalah bagian pertahanan bumi yang paling alami. Dan menurut Emma, hanya para Titanlah yang mampu mengembalikan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Emma juga yakin dengan bantuan Orka, manusia akan bisa hidup berdampingan dengan para Titan. That life will carry on. Humanity will not go extinct. Kru Monas pun geram dengan pernyataan dan ulah Emma. You are out of your goddamn mind! Kemudian Jonah mematikan sistem pertahanan pos Monas di Meksiko. Jonah pun menyuruh Emma untuk membangkitkan monster yang ada di sana. Emma terlihat ragu karena masih banyak penduduk yang belum dievakuasi. Namun Emma akhirnya menekan Orka dan tentu saja terjadi sesuatu di lokasi tempat Titan bersembunyi. Terlihat dari atas gunung tepat di atas pos Monas, muncul sosok raksasa berbentuk burung dan mereka menyebutnya Rodan sang dewa api. Rodan, the fire demon. Kemudian Rodan melihat pesawat kargo Monas dan langsung mengejarnya. Mereka pun berusaha memancing Rodan menuju ke tempat monster berkepala 3 yang kebetulan tak jauh dari sana. Aksi kejar-kejaran di atas langit pun terjadi sangat mendebarkan. Mereka juga kehilangan semua pesawat tempur yang mengawalnya. Akhirnya mereka berhasil memancing Rodan bertemu dengan Monster Zero. Seketika terjadi duel sengit di sana. Sementara di pesawat kargo, mereka mendapat kabar bahwa helikopter yang membawa rakyat sipil ingin memasuki kapal kargo. Namun terjadi kerusakan pada pintu hanggar. Lalu Mark mencoba membuka dengan manual. Which way to the hangar? I can show you. Tak lama Laksamana Style mengabari dan mengatakan bahwa militer sudah meluncurkan bom oksigen untuk memusnahkan Monster Zero, di mana bom itu bisa memusnahkan semua kehidupan dalam radius 2 mil. May God have mercy on us all. He's not lying. It's coming in hot. Sementara itu akhirnya Mark berhasil memasukkan helikopter yang membawa rakyat sipil. Kemudian terlihat Monster Zero mengejar pesawat kargo, dan saat mulai mendekat, tiba-tiba muncul Godzilla yang langsung menghajar Monster Zero. Melihat pertarungan itu, pesawat kargo pun pergi meninggalkan tempat karena rudal oksigen yang diluncurkan sudah semakin dekat. Lalu jatuhlah rudal tersebut saat Godzilla dan Zero sedang duel. Setelah keadaan tenang, tiba-tiba muncul Monster Zero yang ternyata tidak mati dan terlihat dari radar detak jantung Godzilla semakin melemah dan tak lama menghilang. Godzilla. Tim Monas pun mengira kalau Godzilla sudah tewas. Di samping itu, kini Monster Zero sudah berada di Isla de Mara, di mana terlihat satu kepalanya buntung, namun bisa langsung tumbuh kembali. Setelah itu, Monster Zero pun berteriak seakan memanggil semua para Titan di seluruh dunia. Akibat suara itu, para Titan di seluruh dunia pun bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. I thought we were going to release them gradually. Emma yang melihat itu pun kaget, ternyata Monster Zero mampu membangkitkan para Titan di seluruh dunia. You're a monster. Kita beralih ke Cina. Di sebuah air terjun terlihat kepompong Mothra bereaksi dan keluarlah sosok kupu-kupu raksasa dengan sayap indahnya.
Sementara itu di dalam markas Monash merasa heran kenapa Monster Zero kebal terhadap bom oksigen dan bisa dengan cepat menyembuhkan organnya yang rusak. Kemudian salah satu ilmuwan bernama Chen menemukan fakta bahwa Monster Zero bukanlah bagian dari tatanan alam, namun jatuh dari langit dan menurutnya Monster Zero itu pasti alien. Di mana Monster Zero bertujuan menghancurkan bumi dan menurut legenda nama Monster Zero itu adalah Ghidorah. Ghidorah. Tak lama dari Kastil Bravo mengabarkan bahwa perilaku monster-monster di seluruh dunia yang mengamuk adalah atas perintah Ghidorah sebagai puncaknya Titan setelah hilangnya Godzilla. Dan apabila Ghidorah berhasil dihentikan, maka monster lainnya pun ikut berhenti. They're hunting. We stop them all. Sementara itu Emma mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah adalah ingin menghancurkan bumi. Emma pun memiliki ide menghentikan Ghidorah dengan menyiarkan orka melalui pengeras suara yang ada di stadion. Di saat itu juga Maddie mendengar percakapan ibunya dengan Jonah. Di lain sisi, Mark berusaha mencari anak dan istrinya sendirian. Dan saat hendak menaiki helikopter, tiba-tiba Mark melihat sosok cahaya terang dari langit yang membuat Mark tidak jadi pergi. Ternyata itu adalah sosok Mothra yang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla. Dan setelah ditelusuri gelombang sonarnya, ternyata Godzilla masih hidup, namun detak jantungnya sangat lemah. Yeah, I got it. Signal's too weak. Mark kemudian memiliki ide untuk membawa bom nuklir ke tempat Godzilla berada guna memberi energi pada Godzilla. Dan berangkatlah Serizawa bersama kawan-kawannya menggunakan kapal selam menuju lokasi Godzilla. Setibanya di dasar laut, kapal selam mereka tersedot masuk ke dalam pusaran sehingga menuju rongga bumi. Di tempat lain, Maddie mencuri orka dan membawanya ke lapangan bisbol di Boston, Amerika. Kemudian ia menyambungkan orka dengan sistem audio di sana. Kita kembali ke kapal selam, di mana mereka masuk ke dalam terowongan bawah tanah yang berjarak 600 mil dari jarak awal. Ternyata Godzilla itu bisa berpindah dengan cepat memanfaatkan sistem bumi yang berongga. This is way older. Singkat cerita, dikarenakan torpedo mengalami kerusakan akibat benturan, Serizawa pun memutuskan untuk membawa bom nuklir seorang diri ke tempat Godzilla walaupun resikonya kematian. Jump starting a car. I go. Sementara itu, berkat orka yang disetel oleh Maddie, perilaku para Titan di seluruh dunia menjadi jinak. Emma yang mengetahui ulah Maddie, ia pun berusaha menjemputnya. Di lain tempat, sebelum Serizawa melakukan aksi bunuh dirinya, ia memberikan sebuah buku hariannya kepada Mark. My notes. Dan berangkatlah Serizawa dengan membawa bom nuklir ke lokasi Godzilla yang terbaring. Kapal selam pun pergi meninggalkan Serizawa dan Godzilla. Kemudian Serizawa membawa bom nuklir dengan tangannya sendiri mendekati Godzilla. Setelah menyetel bom waktu, terlihat Godzilla memandangi Serizawa. Inilah momen Serizawa pertama dan terakhir kalinya menyentuh Godzilla. Tak lama, bom pun meledak yang membuat guncangan dahsyat hingga kapal selam pun terdorong ke permukaan. Lalu Mark dan yang lainnya naik ke atas kapal untuk memeriksa keadaan. Tak lama terlihat pusaran air di dekat mereka. Kemudian muncullah Godzilla yang langsung menyemburkan jigong nuklirnya ke arah langit. Setelah itu, Godzilla memperhatikan rombongan Mark yang berada di atas kapal. Setelah Godzilla pergi, tak lama datang pesawat tempur untuk menjemput Mark dan kanca-kancanya. Mark kemudian memerintahkan kepada semua tim untuk mengikuti Godzilla guna membantu melawan Ghidorah. We track it, we find it, we get my daughter. Horny, murderous carnivores. No, this time we join the fight. Sementara itu di lokasi Maddie terlihat awan semakin gelap. Ternyata itu kedatangan Ghidorah yang penasaran dengan gelombang orka yang dipancarkan oleh Maddie. Lalu Ghidorah pun mengamuk dan mengejar Maddie. Dan di saat Ghidorah akan menyemburkan jigongnya ke arah Maddie, tiba-tiba Ghidorah terkena jigong nuklir dari Godzilla.
di mana ia datang bersama rombongan pesawat dan kapal tempur yang membantu Godzilla. Lalu Mark pun memutuskan untuk turun mencari Maddie di tengah pertarungan dua monster raksasa terkuat di bumi. Mark pun menemukan Orca namun dia tidak melihat Maddie. Tak lama muncul dari atas Mothra untuk membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun aksi Mothra dihadang oleh Rodan. Dan kini pertarungan pun semakin ramai dengan adanya 4 titan terkuat. Lalu Mothra yang terpojok akhirnya ia mampu membunuh Rodan dengan sengatan dari silitnya. Sementara itu, Mark dan Emma akhirnya menemukan Maddie yang tak berdaya ketindihan puing. Dan di saat yang sama, Godzilla yang masih berjuang, ia dibawa mabur oleh Ghidorah dan dijatuhkan dari atas hingga Godzilla tak berdaya. Lalu muncullah Mothra yang berusaha menyerang Ghidorah dengan sisa-sisa tenaganya. Namun ia langsung diserang dengan jigong nuklir Ghidorah hingga tewas. Dan serpihannya masuk ke dalam tubuh Godzilla, namun Godzilla masih terlihat lemas. Kemudian Emma dan Maddie menggunakan Orca untuk menjauhkan Ghidorah supaya memberi waktu Godzilla bangkit kembali. Di saat Mark dan Maddie masuk ke dalam pesawat untuk menyelamatkan diri, Emma justru memutuskan membawa Orca menggunakan mobil untuk memancing Ghidorah agar mengejarnya. Di mana Mark dan Maddie hanya bisa melihat dari atas pesawat aksi Emma mempertaruhkan nyawanya. Kemudian mobil yang dikendari Emma jungkel akibat terkena serangan jigong nuklir dari Ghidorah. Tak lama tiba-tiba Godzilla yang bangkit, dia langsung mengeluarkan jigong yang paling bau sedunia sehingga jigongnya itu mampu menghancurkan Ghidorah. Setelah itu tiba-tiba muncul para titan di sekitar Godzilla dan ternyata Rodan juga masih hidup, di mana akhirnya mereka semua tunduk terhadap Godzilla. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.